1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10 dilanjutkan ayat 24. Sudah dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat 24. 1, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, pada pagi hari ini saya beri temanya atau topiknya itu anak Allah versi anak iblis. Anak Allah versi anak iblis. Oke, dikatakan di situ, ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ya. Ingat, tanamkan, tangkap. Barang siapa berbuat dosa, pegang firman itu, ya. Barang siapa berbuat dosa, ia adalah anak iblis. Oh, gitu ya. Oke. Ya, oke. Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan di situ, ya. Anak iblis itu adalah orang-orang yang tetap berbuat dosa. Dia sudah diampuni dosanya, kemudian dia berbuat dosa lagi. Tetap itu artinya mempertahankan. Sudah tahu salah, dia masih lakukan. Sudah diingatkan, dia masih lakukan. Nah, itu namanya berasal dari si etan, alias iblis, alias si naga, ular tua yang suka menyesatkan orang. Oke, bukan si naga margabata, ya. Ya. Kenapa dikatakan iblis itu, orang yang berbuat dosa itu adalah anak iblis? Berasal dari iblis, dilahirkan oleh iblis. Karena dikatakan itu sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dia sumber dosa, pemberontakan, ya, pemberontakan. Siapa yang mau jadi anak iblis? Gampang kok jadi anak iblis. Tetap aja berbuat dosa. Dosa itu apa sih? Tidak tepat sasaran. Ya. Tuhan bilang jangan kamu mengingini, tapi kamu mengingini. Tuhan bilang jangan mencuri, kamu mencuri. Tuhan bilang hormati orang tuamu, kamu menendang orang tua. Kamu melawan orang tuamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu atau akal budimu. Tapi kamu mengasihi dunia. Itu namanya terbalik-balik. Yang untuk Tuhan dikasih ke iblis, yang untuk iblis dikasih ke Tuhan. Sebenarnya kita ini anak siapa sih? Nggak jelas. Kadang anak Tuhan, kadang anak iblis. Tuhan tidak mau yang tidak jelas. Jika kamu panas, ya panas. Jika kamu dingin, ya dingin. Jangan kayak suam kuku, nggak jelas. Ya. Kata anak muda sekarang nggak aje. Ya. Pagi murung, siang senyum, malam menangis. Nggak jelas. Ya. Senin sampai Sabtu berbuat dosa, Minggu bertobat, kudus. Nah, ini nggak bisa kita. Allah tidak mau dipermainkan.
Kalau kamu mau jadi anak Allah, jelas kau jadi anak Allah. Mau jadi anak setan, ya sudah jadi anak setan. Kan semua ada akhirnya kan. Setan berakhir di neraka. Anak Tuhan berakhir di mana? Surga. Ya, semua kan ada destininya kan. Tujuan akhirnya kemana? Ya. Kembali ke sini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, karena Tuhan melihat ini, kamu ini diperdaya oleh iblis. Kamu ini dipermainkan oleh iblis. Pikiranmu ini dipermainkan oleh iblis. Kenapa? Tuhan melihat ini anak-anak. Aku jadikan ini manusia untuk menjadi penyembah-penyembahku, untuk menghormati aku. Supaya mereka takut akan aku. Tapi ini si pemberontak satu datang juga mengacaukan rencana Tuhan. Dan itulah pekerjaan si pemberontak ini. Kerjaannya apa? Setan itu hanya datang untuk apa? Menghancurkan, mencuri, dan membinasakan. Kita kadang sudah tahu kan, setan itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Loh, kok kita masih masuk ke sana? Yang salah ini siapa? Hah? Yang salah siapa? Gak ngerti firman Tuhan. Ya, bukan salah di diri sendiri, karena kita nggak paham firman Tuhan. Karena kita nggak lakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, itu akan menjadi benteng bagi kita. Setan itu pintar kok, membolak-balik kan. Ya, hanya manusia diperdaya sama iblis karena pintar. Dia bolak-balik. Tuhan melihat manusia ini diperdaya sama iblis. Ya, harusnya kecenderungan manusia itu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tapi kok terbalik. Apa yang Tuhan katakan selalu dilawan, selalu dilanggar. Ya, karena itu dikatakan, untuk itulah anak Allah datang. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Pertanyaannya, ada Tuhan gak dalam diri kita? Ya, ini pertanyaannya. Ada Tuhan gak dalam diri kita? Kalau ada Tuhan, perbuatan-perbuatan iblis itu dibinasakan. Ya. Tapi yang ada dalam diri kita mungkin Tuhan. Dihilangkan hanya. Jadi Tuhan. Ya. Tuhan Etan. Ya. Tuhan siapa lagi? Tuhan kedagingan. Tuhan keinginan. Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bukan Tuhan. Apalagi kalau hantu. Dibalik lagi kan. Ya, ketakutan. Ya, ini penting nih. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Jadi kalau kita sudah mengaku, aku pengikutnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Haleluya. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus bilang, dari tadi aku dalam hatimu. Kenapa kau berbuat dosa lagi? Koreksi diri kita. Ada Tuhan gak dalam diriku? Firman Tuhan katakan, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya. Datang dalam rupa manusia. Bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya ia membinasakan. Berarti dulunya kita sebelum mengenal Tuhan, yang ada dalam diri kita itu perbuatan-perbuatan jahat. Melihat orang berhasil sedikit sakit hati, melihat orang kumpul sedikit sakit hati, ya, ya. Melihat orang maju sedikit hati sakit. Ya. Hatinya bolak-balik aja, sakit hati, hati sakit, sakit hati, hati sakit. Ya. Karena itulah pekerjaan iblis kan. Dulu kita adalah anak iblis. Sebelum kau mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, berarti Dia yang berkuasa dalam diri kita. Aman? Ada yang bilang amin. Aman semua. Amin. Ya, amin. Amin. Yang cuma bilang amin.
Nanti datang tantangan, aman. Nggak dilihat Bapak Ibu asrama. Aman, pakai handset. Mau seperti itu. Hanya kita bermain aman. Hati-hati. Nah, dikatakan untuk itulah kita dipanggil. Kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Harusnya Dia yang bertahta dalam hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tapi Yesus yang berkuasa dalam diriku. Ya, bukan aku lagi. Kalau dulu waktu setan yang kuasai aku, pokoknya segala keinginan aku yang berjalan. Tapi ketika Yesus sudah ada dalam diri kita, Yesus yang berkuasa. Ya. Segala sesuatu, saya mau pacaran, kembali lagi. Belum waktunya. Saya lihat orang, saya mengingini, firman Tuhan katakan. Lalu ada batasnya. Ya. Saya mau sakit hati sama orang. Gitu kan. Tapi hati-hati juga, salah informasi kita memberikan orang seperti kerbau yang dibantai. Ya, oke. Untuk inilah anak manusia, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, kita ditebus dengan harga yang mahal. Ingat selalu, mau berbuat dosa, kita ditebus dengan harga yang mahal. Kalau kita dikasih dosamu diampuni karena 1 juta, 2 juta, itu murahan. Tapi kau lihat penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Ingat karya salib, kematian Tuhan Yesus, darah yang mahal untuk menebus kita. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ya. Jangan kita bermain aman ya. Gak ada yang lihat, gak ada yang ini, aman. Tapi Tuhan, kita bisa bersandiwara di depan manusia. Tapi di depan Tuhan kita bisa bersandiwara. Kau sandiwara dia jet. Telingamu dikasih gini, langsung bengkok uratnya di sini, kau udah lupa namamu. Mau kayak gitu? Coba aja kalau mau. Ya, main-main sama Tuhan. Ya. Oke, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Tanamkan dalam pikiran kita baik-baik. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya. Tidak berbuat dosa lagi. Ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sebab benih ilahi itu ada, firman kan. Ya. Apa yang membuat orang yang sudah hidup di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi? Karena ada benih ilahi. Ada firman di dalam dirinya. Ya. Ada benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Kamu garis bawah ini. Ya, ini untuk dapat handphone nanti. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita harusnya sudah lahir semua dari Allah. Harusnya tidak ada lagi perbuatan dosa. Nah, ini yang ingat, ya. Ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Kamu sudah tahu kebenaran, kamu sengaja berbuat dosa, tidak ada ampunannya, sama dengan menghujat Roh Kudus. Oke. Barang siapa yang sudah hidup di dalam Tuhan, barang siapa yang menjadi milik Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi ada di dalam dirinya. Itu yang akan memproteksi dia. Ya. Nah, kalau kita masih doyan berbuat dosa, mulai waspada. Mulai bertanya sama Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Ada sesuatu yang tidak beres dalam diriku yang harus dibereskan. Ini. Jadi ya kita amati aja. Nah, baca firman Tuhan, berdoa, mau nyanyi, tapi dosa jalan terus. Ada sesuatu yang nggak beres. Cepat koreksi diri. Kalau kita salah, minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka. Tapi setiap dosa ada konsekuensinya. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang.
tapi setiap dosa ada konsekuensinya. Ingat kisahnya Daud. Ya. Daud ketika dia mengambil istri Uria, itu Batseba, itu kesalahan. Dia rencanakan bagaimana membunuh suaminya Batseba supaya dia bisa ambil. Ya, Uria, ya. Uria. Ditaruh di paling depan supaya cepat mati, supaya dia bisa ambil istri. Itu kan kejam kan? Ya. Tapi disadarkan oleh Nabi Nathan. Dan Daud sadar, minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Tapi konsekuensi dari perbuatannya, anak yang dikandung dari hasil selingkuhannya mati. Kemudian pedang tidak akan pernah lepas dari keluarganya. Saudara yang saudara saling perkosa, saudara dengan saudara saling bunuh, bahkan anak mau bunuh bapaknya. Pedang tidak pernah keluar dari. Itu konsekuensi dari dosa yang dibuat. Nah, kalau mau berbuat dosa, ingat lagi konsekuensinya. Ya, ingat. Kalau udah terlanjur berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Jadi hati-hati, jangan berbuat dosa. Kamu sakiti orang, pikir dulu. Mau jelekkan orang, pikir dulu. Kamu menjelekkan orang satu kali, kamu dijelekkan orang berkali-kali. Bisa saja. Ya. Yakub menipu bapaknya berapa kali? Dia ditipu berapa kali? Berkali-kali. Nah, hati-hati. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kamu menabur dosa, kamu akan menuai dosa. Hati-hati. Oke, tugas saya menyampaikan, pilihan ada di tangan Anda. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Nah, coba kita koreksi diri kita ya. Saya itu masuk anak siapa sih? Ya, anak Allah atau anak iblis? Ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kalian masuk di mana ini? Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Siapakah saudaramu? Saudaramu. Ya. Ya. Kalau kau jatuh cinta sama saudaramu, dosa enggak? Dosa. Kan enggak dibolehkan saudara dengan saudara kan? Ya. Kan kita satu rumah, ini saudara semua. Oke, ingat benih firman Tuhan yang ada dalam diri kita, yang selalu mengingatkan kita. Kita masuk di mana? Anak iblis atau anak Allah? Anak Allah. Ya, anak Allah itu apa yang harus dilakukan? Berbuat kebenaran. Ya, anak iblis itu kelakuannya apa di situ? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iblis itu selalu memanfaatkan kesempatan. Orang lagi sedih dia masuk. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Anak Allah itu tandanya apa? Menuruti seluruh perintah Allah, diam di dalam Allah. Anak iblis hidup di dalam kegelapan sama apa tadi? Ketidakbenaran. Ya, jadi bisa dibedakan kan. Kamu masuk yang mana? Anak Allah. Anak Allah. Ya, ada poin-poin yang kamu pernah. Bahwa orang yang berasal dari Allah, yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia. Benih ilahi itu yang membuat kita tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, kamu melihat temanmu nggak benar, kamu akan tegur. Ya, dia lawan kamu, benih ilahi itu tidak akan membuat kamu balas dendam atau sakit hati sama dia. Ya. Tapi kamu tetap akan menjalankan yang benar menurut firman Tuhan. Karena benih ilahi itu ada dalam diri kita. Ya. Ada gangguan-gangguan datang, kayaknya kamu iblis. Aku milik Tuhan. Ya. Benih ilahi ada di dalam diriku.
Ya, aku tidak akan tergoda untuk berbuat dosa. Ya, oke, paham?